Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanah lillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sa'alnakum walizzulfa rajawnakum wa fi amri qasad fashuddu azmakum lillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah salatullahi man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du, saya ingin coba kaji bulan haji. Insyaallah ini bermakna untuk kita semua. Saya baca dulu untuk mencari tabarrukan lillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi faman lam yajid fa siyamu salasati ayamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Satu ayat. Wa atimul hajja, kita artikan dulu. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah olehmu akan haji dan umrah karena Allah. Ai if'alu al hajja wal umrata, tegasnya artinya if'alu, kerjakan olehmu al hajja akan haji dan umrah ala na'tit tamam, atas sifat kesempurnaan, bi arkanihima, atas rukun-rukun keduanya haji dan umrah, wa syurutihima, syarat-syarat keduanya, lillah, karena Allah, bi an tukhlisuhuma lil ibadah, agar kalian melaksanakan keduanya dengan ikhlas untuk ibadah.
wala tukhallituhuma bisyai. Jangan kalian mencampur adukan umroh dan haji itu bisyai minat tijarah. Jangan dicampur adukan dengan dagang, wal aghrad ad-dunyawiyah, dan tujuan-tujuan dunia lainnya. Oke, itu ini tafsirannya. Saya jelaskan dulu. Bapak sekalian, wa atimmul hajj, sempurnakan olehmu. Kalimat sempurnakan itu berarti sudah ada sesuatu. Misalnya orang suruh ngitung gini, Pak. Satu anak kita, coba kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempurnain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau sempurnakan itu sudah ada apanya? Sudah ada bekalnya gitu, sudah ada sesuatunya, sudah ada dasarnya. Sempurnakan olehmu haji dan umroh. Maknanya ini banyak kalimat itmam ini, bisa jadi gini, Pak. Maknanya itu yang pertama, kalau kamu udah punya niat haji, udah sempurnain nikmat kamu, niat kamu itu. Jangan ragu. Ini ada tafsirannya seperti itu. Kalau udah punya niat haji, udah jangan ya ntar kalau gua buat haji ini dagangan gua ntar ongkosnya apa modalnya hilang nih. Ya udah kalau begitu mah urusannya meded dah, ngerti meded. Orang semeded dah. Jadi niatnya tuh nggak full. Ada juga seperti itu. Jadi kalau niat haji itu bismillah, niatin aja udah. Ada juga pengertian wa'atimmu ini sini maknanya kamu itu melaksanakan haji sempurnain, jangan yang penting sah. Sekarang orang sholat, Pak. Orang sholat itu takbiratul ihram, baca Fatihah, enggak membaca doa iftitah. Terus habis baca Fatihah tidak membaca surat yang lain. Sampai dia salam, sah nggak sholatnya? Tapi sempurna nggak? Nggak sempurna sholatnya, tapi sah. Haji juga sama. Orang haji itu, Pak, tawaf itu dia muter aja tuh, muter 7 kali putaran, sah nggak sholatnya? Tawafnya? Yang penting nggak kentut ya. Tapi sempurna nggak? Kata Allah, wa atimul hajj, sempurna itu ibadah haji kamu. Jangan mentang-mentang di dalam fikih itu sah, muter aja udah, baca Rabbana Atina selesai udah. Lalu dituntun sama itu, ikutin aja nggak apa-apa. Sah. Atau misalnya gini, melontar jumroh, Ramyul Jamarah, melontar jumroh kan pertama kan Aqobah dia tanggal 10 Zulhijjah, Jumratul Aqobah. Hari tasdiknya 11, 12, 13 itu namanya jumroh apa? Jumroh ula, usto, Aqobah. Itu kita kalau sakit, Pak, boleh kita nyuruh orang, boleh. Tapi ada juga teman saya, Pak, waktu ini pengalaman haji saya, sakitnya biasa-biasa aja, tapi karena merasa dalam fikih itu dibolehkan, nyuruh teman, lontarin gua apa? Udah gitu, udah habis dilontarin, orang mengasih apa kayak terima kasih gitu? Kagak. Emang lu ngapa nggak mau ngelontar? Waduh, kaki gua sakit banget, Nur. Manggil Nur Hamid, Nur. Kaki bapak sakit banget, Nur. Padahal bisa. Dipaksa ini bisa. Tapi karena merasa itu boleh diapakan, diwakilkan, nyuruh orang. Nah itu namanya nggak itmam, nggak wa'atimul hajj. Sempurnain melontar jumroh kalau memang, kecuali sakit ya, sakitnya beneran, bukan pura-pura. Jadi kata Allah, wa'atimul hajja wal umrata lillah, sempurnain haji kamu. Nah ini kaitannya dengan tadi kesempurnaan, Pak.
Jadi haji itu, kita kan capek Pak, haji itu udah punten ya, nungguinnya lama, betul nggak? Udah mahal. Zaman sekarang haji mahal Pak, 60 juta seorang sama bini, 120 bayar KBIHU ya, KBIHU namanya ya, dulu KBIH, sekarang KBIHU, itu bisa 6 juta 7 juta per orang, betul nggak? Atau 15 juta dia berdua, udah berapa? 135 buat walimatus safar. Wow. Buat belanja, buat pegangan di sono, buat bekal anak. Makanya Pak, nih saya ngomong kayak gitu, ada berikutnya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tuh kata Allah, sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Ini ngapa ya? Giliran haji ada kata lillah. Lihat sholat, aqimus sholah, ada lillahnya enggak? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ada lillahnya enggak? Tadi guru kita Imam, aqimus sholat, ada lillahnya enggak? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim, jangan sahun Pak, sahun lagi fi sholatihim khashi'una lillah, pada enggak? Enggak ada. Tapi bukan berarti sholat-sholat atau ibadah yang lain bukan, nggak boleh, bukan. Semua lillah. Tapi untuk haji ditegaskan. Untuk haji disebut lillahnya. Di antara rukun-rukun Islam itu nggak disebut kata lillah. Ada apa dengan haji? Lu ada apa dengan cinta? Karena ada apa dengan haji? Lihat kalimat walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi. Ada kalimat lillah nggak? Di mana depan? Ada nggak? Di mana adanya? Di depan. Wa atimul hajja wal umrata lillah, ada di mana? Di belakang. Tapi disebut nama lillah. Tadi karena haji itu pertama Pak, orang nggak punya duit, sholat harus sholat nggak? Orang nggak punya duit tetap puasa nggak? Tapi kalau haji dari mana? Tuh, jadi karena pertama itu haji itu ibadah ruhiyah, ibadah jismiyah, badaniyah, ada nilai maliyah, semuanya. Sehingga kata Allah, aku khawatir kalian itu nanti melenceng niatnya karena bukan aku, kata Allah. Disebutlah lillah. Orang kalau sholat Pak, orang kalau sholat itu Allahu Akbar sampai selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum, dalam waktu 5 menit 7 menit selesai, betul nggak? Haji cukup nggak 7 menit? Pak, haji itu lah, apalagi yang hajinya tamat tuh, wah dia setelah melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul, rukun pertama itu apa namanya? Itu bisa, dia cukup hanya melaksanakan berikutnya, wukuf, jaraknya jauh tuh, lama lah, karena jaraknya jauh ini dan waktunya begitu lama, tidak seperti orang sholat, tidak seperti orang puasa, dari subuh sampai maghrib selesai. Tapi kalau ibadah haji itu lama, sehingga Allah bilang karena lama waktunya, jangan sampai anda itu niatnya tuh melenceng, niatnya itu bergeser. Maka tuh lillahnya diapain tuh? Diapain nilainya? Dipakai, dipasang. Jangan sampai niatnya karena yang lain. Ada lagi Pak, wa atimul hajja wal umrata lillah, itu kenapa sampai ada kata lillah di sini? Karena haji itu ibadah yang paling bergengsi. Bapak serajin-rajinnya ibadah tahajud, halo, tapi orang lain biasa-biasa aja kan, ya enggak? Bapak misalnya tahu deh kita itu bangunin orang mulu tiap malam di grup kan, si Anu nih rajin banget bangunin kita tahajud, betul nggak? Si Anu nih ngeroin kita di grup rajin banget sholat setiap waktu jamaah, kan ada begitu Pak? Ada nggak? Woi jamaah, woi udah azan, maksudnya ada nggak begitu?
Tapi orang biasa-biasa aja kan. Tapi kalau haji Pak, 2 orang yang berangkat yang nganterin 2 kampung. Betul betul. Orang kan kalau dianterin orang banyak itu kan perasaan ada apa? Wah enggak. Makanya haji bergengsi. Saking gengsinya haji kata Allah, lillah, Anda jangan sampai bergeser. Nah, orang kan kalau udah haji kan enggak orang punya duit. Ya, nah karena itu makanya Allah bilang wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu pengertian wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu kalau tafsir begitu, Pak. Baru sedikit aja udah banyak banget penjelasannya. Beda sama terjemah. Kalau terjemah baca selesai. Jadi pengertian lillah kalau kita kaitkan dengan ibadah-ibadah yang lain, masya Allah, haji itu luar biasa. Saking luar biasanya, udah semua. Makanya tadi kan gini Pak, ada hadis Rasulullah, al-hajj qimmatu arkanil Islam. Haji itu puncak rukun Islam. Jadi orang kalau udah haji itu udah puncak, udah full banget ke Islam, ke rukun Islam gitu. Sehingga makanya kan di dalam surat itu ada nggak? Saking puncaknya. Di dalam Al-Quran ada nggak surat as-sholah? Nggak, ya kan? Surat as-siyam, surat az-zakat, tapi surat al-hajj ada nggak? Seolah-olah dia tuh bener-bener ada pilihan banget gitu haji itu. Sehingga haji itu luar biasa. Makanya mudah-mudahan Allah terima haji kita, amin. Makanya sempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, syarat wajib hajinya disempurnakan. Jangan sampai ada di antara kita ada niat sambil dagang tuh. Pak, ini penting nih. Di sini dikatakan tadi if'alul hajja wal umrata ala na'tit tamam wa la tukhallituhuma bi syai'in minat tijarah wal aghrad ad-dunyawiyah. Ada nggak di antara kita orang punten nih Pak, bawa pergi haji dia bawa rokok sampai 100 banyak banget Pak, dimasukin ke dalam koper sampai di sono dijualin. Lah kan Ustadz ada ayat begini, ayat lanjutnya kan al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja, terus sampai akhir laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam min rabbikum fa iza afattum min arafatin fazkurullaha indal mas'aril. Silakan bawa rokok jual boleh asalkan kamu sudah melaksanakan udah haji, ibadah haji. Udah haji nih, udah selesai semua, udah tahalul sani. Kalau tahalul awal belum Pak, belum selesai haji kita. Kalau udah tahalul sani baru udah selesai haji kita. Boleh berhubungan badan sama bini kita. Tapi kalau baru tahalul awal udah berhubungan badan, waduh bisa batal haji kita Pak. Ntar kalau bini kita, kalau yang hajinya tamattu, kalau mau dipakai dipakai. Kalau mau dipakai pakai sebelum kita haji itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, tamattu makanya nanti bertamattu itu bernikmat-nikmat, ya menikmati kemudahan-kemudahan. Sekalian, jadi sampai di mana tadi saya bahasanya? Merokok. Rokok. Adik, silakan bawa rokok atau dijual asalkan sudah selesai haji kita. Gue udah selesai haji kita, udah selesai nih ya. Gue bawa rokok no. Gua tahu lu pada suka rokok kan? Dia belinya di sini berapa duit? 25.000, dijualnya capek lah. Ustaz, di sono kan kayak ganja rokok. Susah bener. Ya, nggak apa-apa, asal jualnya setelah apa? Udah selesai haji. Haji udah selesai. Ini enggak lagi melaksanakan ibadah haji. Nah, ya. Kemudian apa? Fa in uhsirtum, ayat selanjutnya. Fa in uhsirtum ay muni'atum an itmamihima, kalau kalian dikepung, ay muni'atum terlarang, mana'a kan maknanya melarang. Muni'a bimana dilarang. Ini fi'il madhi majhul. Tumnya ini domir yang menjadi majhul. Jadi ketika Anda dilarang, untuk apa? Untuk menyempurnakan haji dan umroh. Kenapa? Bi'aduwin, karena adanya musuh. Nabi pernah tahun ke-6 Hijriah itu udah ihram Pak.
udah miqat, ditahan sama kaum Quraisy. Itu kan asal muasal terjadinya perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu di situ pertama. Ya, Nabi udah niat ihram, bukan haji, umroh. Oh, ihram, umroh, ini tahan kan? Orang kalau udah niat kan, kalau udah niat haji dan umroh Pak, itu udah kena masuk apa tadi? Larangan haji dan umroh. Akhirnya Nabi kan tertahan oleh orang-orang Quraisy. Dan akhirnya Nabi pulang beserta para sahabat 1000 sampai 1500 jamaah pulang ke Madinah. Kalau udah begitu gimana? Orang udah haji dari sini udah berangkat, udah macam-macam, udah walimatus safar dan sebagainya, haji sana. Tapi akhirnya ada serangan rudal Israel misalnya kan, sehingga haji itu terhalang pelaksanaannya. Orang nggak bisa melaksanakan haji. Ada apa solusinya oleh Islam? Fa'in uhsirtum famastaisara minal hadi. Maka ketika Anda tidak bisa melaksanakan haji karena ada faktor musuh atau sakit, famastaisara minal hadi, maka Anda menyembelih apa? Hewan sembelihan yang mudah buat Anda. Maksud mudah di sini, famastaisara di sini ada yang sesuai kemampuan kita. Memotong kambing, dia sendiri dikatakan ai fa'alaikum iza aradtum at-tahallul ma tayassara minal hadi min budnatin aw baqaratin aw syad. Kalau memang kita mampunya kambing, mampunya sapi, mampunya kebo, mampunya kalau suruh ada kebo, mampunya onta. Budnah itu onta. Tapi orang Indonesia pasti milih kambing. Mudah-mudahan jamaah kita yang hari ini sedang melaksanakan haji tidak ada gangguan apa-apa. Tapi seandainya ada gangguan, ini ada solusinya. Mereka itu diminta untuk apa? Memotong hewan sembelihan. Al-hadi. Wala tahliqu ru'usakum. Jangan kamu memotong apa? Rambut ketika udah. Kapan? Hatta yablughal hadyu mahillah, sampai Anda itu apa? Mendapati hewan sembelihan itu mahillah, di tempat sembelihan. Kalau di Arab itu namanya jabalnya Jabal Kurban. Tempat penyembelihan. Ada ada gunung di sana, tempat penyembelihan khusus. Saya pernah diajak tuh ketika haji dulu tahun 2012. Saya baru tahu kalau menyembelih unta itu bukan di sini, Pak. Ternyata di sininya. Saya lihat langsung tuh, oh nyembelih unta itu bukan di sini, itu di sini. Yang paling bawah tuh Pak, yang kan panjang tuh, kepala tuh. Jadi bukan pas di leher sini, tapi di mana? Bawah leher itu. Ternyata dia gampang banget, seret. Nggak kayak kita rame-rame bubrang gitu kan, sendiri Pak. Gampang banget kata saya gitu, unta itu ya, mas sendiri. Nggak dibantu-bantuin sama yang lain. Kambing juga sama Pak. Seret. Kalau kita kan kambingnya 4 orang 5 orang sih. Sana saya ahli banget deh. Ya. Wala tuhliku ru'usakum hatta. Jadi kalau belum sampai kita mendapatkan hewan apa tadi? Hewan sembelihan kita, jangan sekali-kali kita tahallul. Kalau udah sampai di sini katakan ay waqta majaizabhi wa huwa makanul ihsar. Jadi kalau kita di mana tempat kita dikepung, wa yajibu niyat at-tahallul inda zabah wal halq wa bihima yahsulul khuruj min Abi Hanifah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu di mana kita dikepung, di situ kita menyembelih. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, kita harus tepat di tanah haram menyembelihnya itu. Kata Imam Syafi'i dijawab sini, menyembelih itu memang di tanah haram, tapi ada 2 hal yang membuat kita boleh di luar tanah haram, yaitu satu, ketika ada musuh contohnya, ya. Jadi atau ketika kita dalam keadaan darurat, dalam keadaan kita sakit atau yang lainnya. Nah, faman kana minkum maridhan aw bihi azam min ra'sihi, apabila di antara kalian itu sakit
ketika tahallul ada yang sakit, au bihi azam miras di kepalanya ketika apa? Ketika untuk tahallul sakit misalnya, nggak bisa untuk potong rambut, fa fidyatum min siyamin au sadaqatin au nusuk. Sama sekali nggak boleh, dengan isyarat juga boleh, Ustaz. Ya. Tapi di sini dikatakan maka hendaknya kalian tuh fa'alahi fidyah, boleh membayar fidyah, au siyam, puasa 3 hari, au sadaqatin atau apa? Sedekah. Bisalah sati asu'i asu bisa salah satu 3 sok ya. Min ghalib qut Makkah. Pada umumnya 3 sok itu bentuknya adalah qut Makkah, makanan pokok orang Makkah. Ala sittat masakin, untuk 1 soknya itu untuk 3 soknya itu untuk 6 orang fakir miskin. Boleh. Likulli miskin nisfu sok. Untuk setiap orang miskin itu setengah sok. Jadi kita boleh ketika ada sakit atau apa, kita tahallul nggak bisa motong rambut, maka boleh melaksanakan fidyah, atau kita puasa 3 hari, atau kita melaksanakan nusuk. Apa nusuk itu? Memberi makan 6 orang fakir miskin. Boleh ya. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Nah, ini tamattu tadi tuh. Jadi haji itu bisa haji ifrad, bisa haji tamattu. Tamatta'a itu barang siapa yang bersenang-senang bil umrati, umrah dulu, ilal haji, baru haji, maka hendaknya dia menyembelih hewan kurban, disebut dengan dam. Orang-orang Indonesia pada umumnya tamattu, walaupun ada yang ifrad. Kalau ifrad itu apa beda dengan tamattu, Pak? Lama banget pakai pakaian ihramnya. Buat orang wadon mah enak, boleh berjahit. Orang lanang selama hampir 12-13 hari guru ya, kita kalau ifrad itu pakai pakaian ihram aja. Buat lanang-lanang kan nggak boleh pakai pakaian berjahit, Pak. Udah punya kita nggak pakai celana dalam itu. Aduh, makanya kalau tamattu itu enaknya teman dari tanggal 8 kan, 8, 9, 10 selesai, pakai pakaian biasa lagi. 10 itu pas Jumratul Aqobah, udah habis itu tahallul awal, udah tuh pakai pakaian biasa lagi kita. Tunggu 3 hari. Tapi kalau umroh, kalau ifrad, ya Allah Pak, hampir 13 hari, 12-13 hari, kan lama tuh. Agak boleh pakai ini, boleh pakai itu, minyak wangi, dan sebagainya. Lumayan, makanya nggak kena dam dia. Apalagi kalau terawal, dia nggak boleh, nggak kena dam, karena lamanya itu. Lama apa? Pakai pakaian. Orang kalau udah pakai pakaian ihram, Pak, nggak boleh. La rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ropas itu nggak boleh, Pak. Lagi pakai pakaian ihram. Mah, ngomong ropas aja gini nih, mah. Nanti kita kalau berhubungan boleh nggak, Pak? Gaya ini mah, boleh nggak, mah? Itu jorok tuh ngomong tuh. Ropas nggak begitu? Ropas lagi pakai pakaian ihram nggak boleh. Nanti kita kalau udah selesai haji, bagaimana Pak kalau gini, Pak? Caranya begini. Masya Allah. Lagi haji, lagi pakai pakaian ihram. Ropas nggak tuh? Ropas itu. Walaupun bini kita, istri kita, ngomong jorok. Walaupun bini kita, nanti udah berangan-angan, nanti kata bini, lagi haji nggak boleh, Pak. Wala fusuqa, nggak boleh apa lagi tadi? Fasik itu kayak gibah, ngomongin orang, lagi pakai pakaian umroh. Oh no ya dia. Waktu walimatus safar, kagak ada tamunya masa di rumahnya. Lagi pakai pakaian umroh tuh. Emang nggak pada dengan ada tamunya? Emang orangnya begitu, pelit orangnya. Lagi pakai pakaian apa tuh? Ngomongin orang tuh. Beda sama saya, langsung dah ujub keluar. Nah, saya mah orang ketua DKM, RW juga. Kemana-mana keluar mulu, saya mah keluar, kemana aja keluar, diundang saya keluar mulu lah. Makanya alhamdulillah lagi boleh matu saper rumah saya penuh.
wali kota aja datang, wakil wali kota juga datang dia waktu saya. Dia mana sama orangnya pelit, diundang nggak pernah datang. Mau 2 baris wali kota sapa. Lagi pakai pakaian ihram tuh, itu apa namanya tuh? Ngomong gibah. Wala jidala fil hajj. Jangan bertengkar, bermujadalah. Pak, saya jadi karom waktu itu ya, baru pertama kali haji, umroh gua pernah, haji belum pernah, diangkat langsung jadi karom. Karom itu ketua rombongan, Pak, sama dengan KBIH. Yang punya KBIH. Waduh, emang ngapa saya sih yang dipilih, Ustaz? Saya percaya. Itu benar, Pak. Teman-teman haji kita yang kita pimpin tuh, kan karom itu ada 4 regu. Karu namanya kan? Ada 4 regu. Satu karu kan 12-14 orang. 12 rata-rata. Kan 44 tuh, 48, satu rombongan karom. Ya Allah, Pak, udah gitu saya hajinya haji mandiri, ya kan, orang-orang yang memang dari segi keilmuannya udah lumayan ada itu kan. Itu jidal mulu. Apa baik dipertentangkan? Ingat apa guru kita? Wala jidala fil hajj. Itu ente tuh apa baik tuh dalam hati diomongin. Udah, itu kita punya pembimbing haji. Ikutin, udah itu ikutin. Jangan apa baik diapain. Ditentang gitu kan, dipertentangkan. Ya Allah, saya ingat, Pak. Ada 3 orang jamaah saya itu, ya Allah. Selalu aja tuh dalam hajinya itu apa aja itu dipertentangkan tuh dalam hubungan haji, urusannya dengan haji. Maka itu wala jida. Lagi pakai pakaian ihram itu faman tamatta'a bil umrati ila hajj famastaysar. Ya kan kalau haji ifrad itu lama, Pak. Makanya jangan sampai diri kita itu ada terbesit seperti itu. Tentang bertentangan dulu ya. Seperti itu. Nah, jam berapa udah nih? Jam 6 pas banget udah nih ya. Udah seartin aja dah, faman kana minkum marina faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysar minal hadi faman lam yajid fasiyamu salasati ayamin fil hajj wasab'atin idza raja'tum. Jadi kalau seandainya kita tidak mendapatkan apa tadi, hewan kurban, faman lam yajid al hadiyah, maka hendaknya dia tuh puasa. Kalau seandainya nggak bisa membayar dam, yang haji tamattu tuh kan, tamattu itu 4 juta 5 juta kalau kambing sekarang ya. Aduh, saya nggak punya duit, Ustaz. Bayar tamattu, bayar dam, nggak punya duit, Ustaz. Nah, nggak apa-apa, puasa di sana berapa hari? 3 hari di sono, ntar pulang 7 hari. Jadi berapa semua? Tilka asyaratun kamilah, 10 hari pas. Ada nggak jamaah kita yang nggak punya duit bayar dam? Ada, Pak. Ada. Orang kalau udah duit susah, nggak bilang nggak bisa. Dipletet, ngerti dipletet. Kalau nggak ada nggak bisa. Ya udah, kamu puasanya 3 hari di sini. Kita di rumah berapa hari? 7. Tilka asyaratun kamilah, itulah menjadi 3 tambah 7 jadi berapa? 10 hari puasa. Kalau kita tadi nggak mendapatkan hewan sembelihan atau nggak punya duit misalnya. Nah, maka itu tilka asyaratun kamil dzalika liman lam yakun hadiril masjidil haram. Buat ini bukan penduduk Mekah seperti kita orang Indonesia itu ya, yang tidak, itu maksudnya adalah buat orang-orang yang bukan sekitar Mekah. Buat kita, maka hendaknya melaksanakan puasa 3 hari, pulang 7 hari. Fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah olehmu bahwasanya ajab Allah itu begitu pedih. Insyaallah orang-orang haji itu balasannya surga, Pak. Kenapa haji itu balasannya surga? Haji udah capek, lelah pikiran, duit, semua keluar semua. Makanya kata Allah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Maka haji mabrur itu balasannya hanya satu, surga. Amin ya rabbal, karena dia udah mengeluarkan semua, fisiknya, hartanya, pikirannya, rohaninya, semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya insya Allah balasannya surga. Shadaqallahul azim. Demikianlah uraian dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.